Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Emily Natasha dengan NIM 090106230003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan informasi, yang dimana dibagi menjadi 4 materi. Yang pertama, pentingnya keamanan informasi. Yang kedua, apa saja aspek-aspek dalam keamanan informasi. Yang ketiga, apa saja ancaman dalam keamanan informasi. Dan yang keempat, regulasi dan standar dari keamanan informasi. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas UAS dari mata kuliah keamanan informasi. Dalam presentasi kali ini atau penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan melalui media PowerPoint. Di sini saya akan menjelaskan materi keamanan informasi guna melengkapi tugas UAS keamanan informasi. Yang pertama, keamanan informasi. Apa sih keamanan informasi itu? Keamanan informasi adalah sekumpulan metodologi, praktik, ataupun proses yang dirancang dan diterapkan untuk melindungi informasi atau data pribadi dari akses, penggunaan, penyalahgunaan, gangguan, atau modifikasi yang tidak sah. Hal ini bertujuan untuk melindungi data pada berbagai tahap, baik itu ketika proses menyimpan, mentransfer, atau menggunakannya. Lalu, apa pentingnya keamanan informasi? Di sini saya menuliskan 7 keamanan informasi. Yang pertama, melindungi privasi. Yang kedua, menghindari kerugian finansial. Yang ketiga, menjaga reputasi. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi. Yang kelima, mencegah ancaman cyber. Yang keenam, mendukung keberlangsungan bisnis. Dan yang ketujuh, membangun kepercayaan. Kemudian, apa saja aspek dalam keamanan informasi? Dalam keamanan informasi ada 3 aspek, yaitu disebut CIA Triad, adalah model standar dalam keamanan informasi yang dirancang untuk mengatur dan mengevaluasi bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan ketika data disimpan, dikirim, maupun diproses. Setiap aspek yang ada di dalam CIA Triad, confidentiality, integrity, availability, akan menjadi komponen penting dari keamanan informasi itu sendiri. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing CIA tadi. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Yang dimana informasi rahasia memang dianggap sebagai data yang bernilai oleh para hacker. Informasi yang diincar biasanya berupa informasi pelanggan atau informasi mengenai rahasia dagang. Oleh karena itulah, para cyber hacker terus mencari kerentanan yang ada pada dalam sistem agar mereka bisa mengakses info-info penting tersebut. Dan yang kedua, ada integrity, yang dimana seperti halnya dengan perlindungan informasi rahasia, perlindungan integritas juga perlu untuk dilakukan. Karena aspek perlindungan integrity tidak hanya akan melindungi keakuratan informasi dari serangan cyber hacker, namun juga untuk mencegah perubahan informasi yang tidak disengaja, contohnya seperti kesalahan pengguna atau kerusakan sistem. Yang ketiga ada availability, yang dimana aspek ketiga dalam CIA Triad adalah availability atau ketersediaan. Dalam konteks keamanan informasi, untuk menjaga sebuah sistem tetap bisa digunakan adalah hal penting yang perlu dilakukan. Dengan memberikan perlindungan availability, Anda harus bisa memberikan jaminan bahwa sistem dan data dapat diakses oleh pengguna yang diautentikasikan kapanpun informasi tersebut dibutuhkan. Adapun ancaman-ancaman dari keamanan informasi. Yang pertama, malware.
Malware sendiri adalah software berbahaya yang dirancang untuk merusak dan menghancurkan komputer. Yang kedua ada peretasan. Peretasan ini dilakukan untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke suatu sistem atau jaringan. Yang ketiga ada kebocoran data, yang dimana informasi digital bocor akibat pelanggaran keamanan sistem atau jaringan, baik secara sengaja maupun secara tidak disengaja. Yang keempat, adanya orang dalam yang jahat, yaitu menghancurkan dan mencuri data atau menyabotase sistem. Yang kelima, penyusupan akun. Jadi, seseorang yang bukan pengguna sah menggunakan suatu akun untuk mencuri data dan menyebabkan berbagai kerugian termasuk dari segi finansial. Adapun regulasi dan standar keamanan informasi. ISO 27001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System yang bisa disingkat ISMS. Standar ini dirancang untuk membantu organisasi melindungi informasi sensitif melalui penerapan kontrol keamanan yang sistematis dan terstruktur. Adapun tujuan dan manfaatnya, yaitu tujuannya mencegah akses yang tidak sah, kebocoran, atau kerusakan informasi yang penting. Dan yang kedua, mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan informasi dengan kontrol yang tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko yang dapat mengancam informasi organisasi atau suatu perusahaan. Adapun manfaatnya, yaitu yang pertama, keamanan data, kepercayaan pelanggan, kepatuhan hukum, dan pengurangan risiko. Jadi, kesimpulan yang saya dapat dari 4 materi tadi, yakni keamanan informasi merupakan elemen penting dalam melindungi data, menjaga privasi, dan memastikan kelangsungan operasional di era digital. Dengan memahami pentingnya keamanan informasi, organisasi dan suatu perusahaan dapat menghindari kerugian finansial, menjaga reputasi, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Melalui pengelolaan yang baik terhadap aspek keamanan informasi seperti confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan, data dapat tetap terlindungi dari berbagai ancaman, yakni ancaman serangan cyber, pelanggaran data, dan kesalahan-kesalahan manusia. Selain itu, penerapan regulasi dan standar keamanan informasi seperti ISO 27001 memberikan panduan yang jelas untuk membangun sistem keamanan informasi yang kuat. Yang dimana dengan langkah ini, organisasi tidak hanya memenuhi kepatuhan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnisnya. Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab teknologi, tapi juga manusia dan proses yang mendukungnya. Oleh karena itu, investasi dalam keamanan informasi adalah kebutuhan mendasar bagi organisasi di dunia modern. Sekiranya cukup itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya dan salahnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.